Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'dah. Pendengar dimanapun Anda berada, ada satu pertanyaan tentang menghafalkan Al-Quran, yaitu Pak Kiai, bagaimana hukumnya orang yang menghafalkan Al-Quran tapi sengaja tidak dimurojaah atau diterus sehingga lupa atau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa dosanya orang yang menghafalkan Quran tapi tidak menjaganya dengan baik? Masalah ini sebenarnya di dalam berbagai kitab telah dibahas. Seperti di dalam Sahih Bukhari juga ada penjelasannya cukup muktamad. Kemudian di dalam kitab Fathul Barinya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani malah menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian di dalam kitab Ad-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran juga telah dibahas cukup detail di dalam kitab tersebut. Juga dibahas misalnya di dalam kitab yaitu salah satu kitab yang akan kami pakai nanti adalah kitab Al-Azkar An-Nawawi. Jadi Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawinya mengatakan bahwasanya orang yang menghafalkan Al-Quran kemudian sengaja dilupakan, tidak diterus, tidak dijaga, maka sungguh besar dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil amri bi ta'ahudil Quran wa tahziri min ta'ridihi lin nisyan. Dikatakan bahwasanya pasal yaitu bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita menjaga hafalan Quran dan bab yang menjelaskan untuk menakut-nakuti orang agar tidak menyepelekan dalam urusan hafalan Quran. Fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis, ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Hadis ini sering disampaikan oleh Romo Kiai Haji Khairul Mustamir bahwasanya jagalah Al-Qur'an. Dereso Al-Qur'an. Kenapa? Al-Quran ini kata Rasulullah demi zat yang menciptakan Nabi Muhammad itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat lupanya dibandingkan dengan daripada unta yang lari dari kencangnya atau lari dari patoknya. Jadi kalau ada unta lepas tidak ditaleni di patoknya tersebut, di tambatnya itu akan lari kemana-mana. Nah, larinya unta itu tidak lebih cepat daripada hilangnya hafalan Al-Quran. Artinya apa? Orang kalau hafal Quran kemudian tidak selalu dijaga, maka dia akan mendapatkan yaitu dia akan mendapati Quran itu akan lebih cepat kemudian hilangnya. Makanya Quran harus selalu dijaga. Kemudian dikatakan innama mislu sahibil Quran kamislil ibili mu'aqqalah. Perumpamaan orang yang hafal Al-Quran itu ibarat unta yang dikencang, ditambatkan. Kemudian di dalam kitab ini ahada 'alaiha amsaka. Kalau dia menjaganya, maka pasti dijaga sama Allah. Enggak usah khawatir. Orang itu kalau dia menghafalkan Quran, dalam hatinya ada keinginan selalu menjaga hafalannya, pasti akan diberi jalan untuk bisa menjaga hafalan Qurannya. Ini janjinya Allah. Wa in atlaqaha dhahabat. Tapi kalau dia menyepelekan Al-Qur'an, maka jangan harapkan Allah akan memberikan kemudahan ketika kita itu bisa ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Maka ini sering dinasihatkan kepada kami. Romo Kiai Haji Muhammad Umar Fauzi almarhum sering mengatakan, yang penting itu sungguh-sungguh. Yang penting itu pingin selalu menderes. Ini paling utama. Masalah nanti diberi lanyah atau tidak, pasti akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Salah satu pengasuh Pondok Al-Mu'ayyad. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, "Uridat 'alayya ujuru ummati." Kanjeng Nabi pernah ditunjukkan yaitu pahala-pahala umat Nabi Muhammad semenjak umat yang pertama sampai umat yang terakhir hari kiamat. Hatta qadati yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai pada urusan menghilangkan kotoran di masjid itu pun ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad kemudian melihat bahwasanya wa uridat 'alayya dhunubu ummati, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu ditunjukkan oleh Allah yaitu dosa umatnya beliau. Ya falam aradam ban a'dhama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun tsumma nasiyaha.
Dan Kanjeng Nabi tidak melihat di antara dosa umat Nabi Muhammad yang lebih besar, yang lebih tinggi, melebihi dosanya orang yang diberi hafalan satu surat atau satu ayat, kemudian dilupakan atau tidak segera tidak berusaha dijaga. Jadi pendengar yang kami muliakan, yang dibahas di sini bukan hafalan 30 juz, tapi hatta satu ayat. Bahkan satu ayat kalau kita pernah hafal, wajib kita jaga sampai mati kita. Maka monggo sekolah-sekolah yang mengadakan program tahfidzul Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, minta tolong dijaga hafalan murid-muridnya. Walaupun sudah alumni, ayo adakan semaan Al-Quran setiap tahun untuk dalam sebuah reuni. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, walaupun 1 juz, maka itulah dosa terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian takallamat Tirmidzi fihi. Imam Tirmidzi mengatakan sebagaimana setelah kami sampaikan tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an summa nasiyahu laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamati ajdam. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini, barang siapa orang yang telah diberi kenikmatan hafal Quran oleh Allah, 1 ayat, 2 ayat, 1 juz, 2 juz, kok dia tidak mau menjaganya, maka besok ketika hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan ajdam, yaitu mulutnya ompong, tidak punya gigi dirinya seperti itu. Maka ini adalah azab, dosa besar bagi mereka yang hafal Quran sengaja tidak menjaga hafalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.